Kami dari kelompok 8 akan membahas mengenai pengaruh pasar saham Amerika Serikat, Tiongkok, dan Indonesia selama Perang Dagang dari 2018 hingga 2020. Dengan saya, Silvi Sasongko Johan, NRP 130219171, dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Dewi Widianata dengan NRP 130219214. Interaksi antar negara sangat aktif di era globalisasi ini. Perdagangan barang dan teknologi yang terjadi dari negara maju ke negara berkembang mempengaruhi perdagangan internasional. Globalisasi mendorong penyebaran teknologi produk dan diversifikasi investasi. Globalisasi ekonomi dunia dan perdagangan internasional berdampak pada hubungan aktivitas ekonomi lintas negara secara langsung. Perekonomian dunia diprediksi akan mengalami stagnansi dan inflasi meningkat. Prediksi pertumbuhan ekonomi global menunjukkan penurunan. Perkembangan politik dan ekonomi negara adidaya dan negara-negara rekannya saling berhubungan. Contohnya seperti negara Amerika Serikat dan Tiongkok, yang merupakan dua negara sebagai pelaku penting dalam ekonomi global. Negara yang berpengaruh besar pada perdagangan antar negara termasuk Indonesia sendiri. Negara Amerika Serikat dan Tiongkok ini mendominasi daftar perusahaan terbesar dari jumlah penjualan, profit, aset, dan nilai pasar di dunia. Dan telah terjadi persaingan yang telah berlangsung lama di antara kedua negara adidaya ini. Pasar modal suatu negara merefleksikan kondisi perekonomian negara dan dampak dari peristiwa ekonomi internasional tersebut. Indeks harga saham gabungan menjadi ukuran perkembangan suatu pasar modal. Pergerakan indeks saham bursa luar negeri mempengaruhi prediksi indeks saham dari negeri suatu negara, yang menyebabkan adanya hubungan antar pasar modal negara atau pergerakan bersama indeks saham antar negara. Perkembangan kondisi pasar saham suatu negara mencerminkan perkembangan kondisi politik negara tersebut. Telah dilakukan pengujian empiris dan diperoleh hasil yang beragam untuk hubungan pasar modal Amerika Serikat, Tiongkok, dan Indonesia. Pasar modal antara negara menarik diteliti saat ada fenomena atau perubahan besar dalam kondisi politik dan ekonomi negara tersebut. Beberapa pengujian empiris telah dilakukan dan diperoleh hasil yang beragam untuk pengaruh pasar modal luar negeri ke pasar modal Indonesia. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai kerangka teoritis dan pengembangan hipotesis. Apa yang dimaksud dengan diversifikasi internasional? Diversifikasi internasional merupakan penyusunan portofolio yang tersebar secara internasional dengan melibatkan aset dari pasar negara lain yang tidak berkorelasi tinggi dengan pasar negara asal investor, agar portofolio menjadi kurang beresiko. Selain resiko, hubungan antar pasar saham internasional memiliki implikasi pada alokasi sumber daya yang dimiliki investor di negara lain. Investor sendiri melakukan diversifikasi internasional untuk menghasilkan resiko yang lebih rendah atau return yang lebih tinggi, atau bahkan keduanya dibandingkan dengan portofolio domestik, semata-mata dengan cara berspekulasi dalam pasar modal asing dengan biaya minimum, membangun portofolio internasional, dan melakukan diversifikasi investasi ke negara lain. Diversifikasi internasional ini sendiri memiliki beberapa permasalahan, antara lain inflasi yang terjadi di negara tujuan dan juga adanya peraturan dari pemerintah setempat yang membatasi kepemilikan asing untuk investor asing atas saham suatu perusahaan yang beredar, dan juga pajak atau biaya informasi. Penelitian awal mengenai hubungan antar pasar modal dilakukan oleh N dan Sim tahun 1989, yang meneliti transmisi pergerakan harga dari suatu pasar ke pasar yang lain, meliputi negara Australia, Jepang, Hong Kong, Inggris, Swiss, Prancis, Jerman, Kanada, dan Amerika Serikat. Dan tidak ada pasar asing yang secara signifikan menjelaskan mengenai pergerakan pasar saham utama Amerika Serikat. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai metode penelitian. Untuk pasar modal diukur dengan menggunakan data indeks harga saham gabungan dari masing-masing negara sendiri. Untuk data harga penutupan harian indeks harga saham gabungan untuk setiap negaranya,
dikumpulkan dari www.finance.yahoo.com. Untuk metode pengujian statistik dapat dilakukan melalui uji korelasi dengan matrix correlation dan juga uji regresi berganda dengan metode Newey-West. Untuk metode yang dapat memperbaiki kesalahan standar dari parameter menjadi parameter yang tidak bias adalah uji regresi dengan metode Newey-West. Metode Newey-West sendiri digunakan pada penelitian yang memiliki data dengan jumlah yang cukup besar. Uji regresi berganda dengan menggunakan metode Newey-West ini kita gunakan untuk menghasilkan standard error yang lebih kecil dibandingkan dengan standard error dari OLS. Hasil dan pembahasan. Dari hasil statistik deskriptif tabel 1 terlihat bahwa nilai pasar modal Indonesia mendekati nilai rata-rata yang mendekati nilai maksimum. Demikian pula indeks negara lain yang berarti ada pergerakan nilai indeks yang mendekati nilai maksimum selama periode pengamatan. Nilai rata-rata, maksimum dan minimum indeks tertinggi dipunya oleh pasar modal Tiongkok di Hang Seng dan terendah berada di pasar modal Tiongkok Shanghai. Lalu perbandingan antara nilai deviasi standar dan min tertinggi berada di pasar modal Indonesia dan nilai yang lebih rendah berada di pasar modal Tiongkok Shanghai, lalu Tiongkok Hang Seng dan terendah di pasar modal Amerika Serikat. Sedangkan pada tabel 2 menunjukkan bahwa uji multikolinearitas berada di bawah 0,80 untuk semua variabel independen yang dianalisis. Dengan demikian, variabel independen akan terbebas dari multikolinearitas. Selain itu, tabel 2 juga menghasilkan korelasi antara pasar modal Amerika Serikat mempunyai ikatan paling kuat dengan pasar modal Shanghai, sedangkan pasar modal Indonesia mempunyai ikatan paling kuat dengan pasar modal Tiongkok Hang Seng. Lalu untuk tabel 3 menunjukkan bahwa pasar modal Amerika Serikat berdampak bagi indeks Indonesia dengan tingkat signifikansi 1%. Arah positif dampak ini mengisyaratkan jika terjadi kenaikan nilai pasar modal Amerika Serikat, maka nilai pasar modal Indonesia mengalami peningkatan senilai 0,2044. Sedangkan pasar modal Tiongkok Shanghai memiliki dampak bagi pasar modal Indonesia dengan tingkat signifikansi 1%. Arah negatif dampak ini menginformasikan bahwa jika terjadi kenaikan pasar modal Tiongkok Shanghai, maka nilai pasar modal Indonesia akan turun senilai 1,1446. Sedangkan untuk hasil penelitian menunjukkan pasar modal Tiongkok Hang Seng berdampak bagi pasar modal Indonesia dengan tingkat signifikansi 1%. Arah positif dampak tersebut mengisyaratkan jika terjadi peningkatan nilai pasar modal Tiongkok Hang Seng, maka nilai pasar modal Indonesia akan meningkat sebanyak 0,2607. Lalu lanjut ke pembahasan. Yang pertama adalah pengaruh pasar modal Amerika Serikat dan Tiongkok ke pasar modal Indonesia. Pasar modal Indonesia telah mendapatkan pengaruh dari Amerika Serikat dari tahun 1998 hingga 2020. Hasil penelitian mengindikasikan bahwa adanya pengaruh yang searah. Lalu ada juga pengaruh searah antara pasar modal Tiongkok Hang Seng terhadap pasar modal Indonesia. Sementara itu, terdapat juga pengaruh yang tidak searah pasar modal Tiongkok Shanghai ke pasar modal Indonesia karena adanya selisih periode pengamatan dan turunnya pertumbuhan ekonomi Tiongkok selama perang dagang. Lalu yang kedua yaitu perang dagang dan pergerakan bersama pasar modal. Kejadian perang dagang terbuka akan membawa perubahan bersama pasar modal antar negara. Perubahan bersama antara pasar modal Amerika Serikat, Tiongkok, Shanghai, dan Hang Seng, dan Indonesia dalam waktu 1-818 hari dari perang dagang terbuka antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Perubahan bersama antara pasar modal bisa berganti jika terjadi kejadian tertentu. Lalu yang ketiga, faktor lain yang berdampak bagi pasar keuangan di Indonesia, yang mana hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada korelasi, lalu penelitian ini juga didukung oleh jurnal Anissa Latipolia dan Jenny Seftarita pada tahun 2017, di mana sebelum periode 2018 sampai dengan 2020 juga memiliki korelasi. Namun, korelasi ini meningkat saat perang dagang berlangsung. Pada jurnal utama yang menggunakan regresi berganda dengan Newey-West, dan penelitian jurnal mendukung menggunakan metode regresi error correction model atau ECM, diperoleh keduanya bahwa ada korelasi atau hubungan. Contohnya pada jurnal hasil penelitian Anissa Latipolia dan Jenny Seftarita, Eropa mempunyai pengaruh, di mana perubahan pasar Eropa yang cepat dan berpengaruh dapat direspon oleh IHSG. Hal ini menunjukkan adanya perubahan terhadap pasar modal kedua negara tersebut dalam jangka pendek. Dari jurnal pendukung ini didapatkan bahwa nilai parameter error correction term untuk pasar keuangan Amerika, Eropa, dan Cina bernilai 0,
yang artinya pasar modal tersebut telah mencapai keseimbangan dalam jangka pendek. Hal ini dapat disimpulkan bahwa dalam jangka pendek maupun jangka panjang terdapat pengaruh terhadap IHSG. Dan dari jurnal Istiono dengan menggunakan regresi sederhana dan berganda didapatkan bahwa pasar keuangan Malaysia, Jerman, Korea Selatan, Selandia Baru, Prancis, Filipina, Thailand, dan Taiwan memiliki pengaruh juga terhadap pasar keuangan di Indonesia.